selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu di IHMPA. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Waduh, gak ada jawabannya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, hari ini siapa yang siap untuk beribadah? Sudah pada mandi semua? Baik, kalau begitu untuk memulai ibadah pada hari ini, kita menyanyikan lagu Di Pintumu. Di pintumu ku datang dan mengetok. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin kami dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Masih bersemangat adik-adik? Kalau masih bersemangat, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekarang adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik untuk bersama-sama membaca Mazmur 114 ayat 1 sampai 4. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihat lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat seperti domba yang jantan, dan di bukit-bukit seperti anak domba. Adik-adik, untuk merespon Mazmur yang telah kita baca bersama, yuk mari kita menyanyikan lagu Anak-anak Puji Nama Allah. Nah, sekarang siapa nih yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Waduh, banyak sekali yang angkat tangan. Wah, kakak lihat nih, ada Ben, ada Bri, ada Gilbert, ada Mian. Waduh, ada Sela, ada Seli, ada siapa lagi nih? Wah, banyak sekali ternyata yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama akan menyanyikan lagu Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sungguh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Teman-teman, mari
dan doa. Terus kami akan membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan memelihara, melindungi kita. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan memberkati kita, memberkati adik-adik semuanya. Di sini Kak Elis akan mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan menyatakan, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang membaca firman Tuhan ini, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Aku berani berbuah, itu tema kita pada hari Minggu ini. Nah adik-adik, tentu kita tahu tentang Paulus ya. Kali ini kita membicarakan bagaimana Paulus melayani jemaat-jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki semangat yang luar biasa di dalam memberitakan Injil Kristus ya, memberitakan firman Tuhan. Dan dia adalah sosok figur yang menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di ayat yang kedua, Paulus mengatakan bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Artinya bahwa Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur. Nah adik-adik pernah nggak mengucap syukur? Kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kapan saja, setiap saat, setiap waktu kita harus mengucap syukur. Dalam keadaan apapun kita mengucap syukur. Apa sih mengucap syukur itu? Berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Misalnya mengucap syukur dalam makanan yang hendak kita makan, mengucap syukur meski menghadapi pandemi seperti ini ya, mengucap syukur mungkin walaupun tidak bisa bermain dengan bebas ya,
kita selalu mengucap syukur. Nah, pelajaran yang berikutnya di ayat yang kedua di sini dikatakan kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Artinya apa? Rasul Paulus mendoakan jemaat di Tesalonika. Nah, ada satu poin lagi yaitu bagaimana kita harus mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pernah nggak adik-adik mendoakan orang-orang yang di sekitar kita? Mungkin tidak usah jauh-jauh, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, kakak, adik, nenek, atau siapapun tetangga kita. Kalau di lingkungan gereja pernah nggak adik-adik berdoa untuk pendeta, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk majelis, untuk kakak-kakak lain. Misalnya berdoa untuk Kak Elis, Kak Dewi, Kak Nunung, Kak Dia, dan semuanya. Kita harus mendoakan mereka. Kenapa? So, dengan berdoa kita akan bisa dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyampaikan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Jadi pernah nggak mendengar khotbah yang diberikan oleh Bapak Pendeta yang setiap hari dikirim melalui WA di HP-nya Mama Papa pagi dan malam hari? Pernah nggak? Nah, di situ kalau adik-adik perhatikan, habis khotbah kan Pak Pendeta selalu berdoa untuk banyak orang, ya, tidak hanya untuk jemaat Ebenezer, tapi juga untuk jemaat-jemaat yang lain yang ada di kota-kota lain, bahkan di provinsi lain, ya, di kota Jakarta, di kota Bandung, di Makassar, atau di tempat-tempat yang lain, bahkan di luar negeri. Kenapa? Karena Bapak Pendeta ingin supaya semua umat Tuhan ini dalam perlindungan Tuhan, diberkati Tuhan, ya, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kita juga mendoakan untuk bangsa negara. Ya, kenapa? Supaya bangsa negara ini juga aman. Nah, itu alasan juga kenapa Rasul Paulus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terutama untuk jemaat Tesalonika, karena jemaat Tesalonika banyak sekali mengalami perubahan-perubahan dalam hal positif, ya. Mereka selalu bersekutu, mereka selalu memuji Tuhan, bahkan mereka selalu berdoa bersama-sama. Paulus juga meyakinkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka adalah jemaat pilihan Allah, ya, di ayat keempat. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Jadi adik-adik, kenapa? Karena jemaat di Tesalonika ini hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka menghasilkan buah, ya, sama seperti kita ini adalah umat pilihan Allah. Seperti dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku adalah Tuhan. Di sini A besar, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ya, jadi adik-adik, kita juga harus menjadi anak-anak pilihan Allah yang harus menghasilkan buah. Ya, buah di sini bukan buah jeruk, buah anggur, bukan, ya, tetapi buah-buah roh. Nah, seperti di kitab Galatia kan, ya. Galatia pasal berapa itu? Pasal 5, ya, ayat 22 sampai 23 di situ, ya. Nah, kita ini harus menghasilkan buah-buah yang bagus. Salah satunya contoh begini, misalnya ilustrasi. Suatu saat Kak Elis pernah pergi ke Batu, ke Malang, ya, pergi ke daerah agrowisata bersama dengan murid-muridnya Kak Elis di sekolah. Nah, kami pergi di sana dan murid-muridnya Kak Elis diberi tugas untuk mencatat, bertanya kepada petani atau pengusaha kebun apel itu bagaimana cara merawat apel dan apa saja yang dihasilkan dari buah apel itu. Nah, ternyata dari hasil tanya jawab itu bahwa memang pohon apel itu harus dirawat dengan baik, sebab kalau dia tidak berbuah dia akan dibuang, ya, dan dia harus ditebang dan dibuang kalau dia mati. Tapi kalau dia berbuah, tentu buahnya itu sangat menghasilkan, ya, tidak hanya bisa dijual di
pasar atau di supermarket, tetapi buah-buah apel itu juga bisa diolah menjadi bahan-bahan yang lain. Misalnya bisa menjadi keripik apel, bisa menjadi minuman sari buah apel ya, atau teh apel ya, atau bisa jadi dodol, tahu dodol atau jenang apel ya. Nah, seperti itulah kehidupan kita juga harus menghasilkan sesuatu sebagai anak-anak Tuhan ya. Di dalam Galatia 5 seperti yang tadi Kak Elis sebut, Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23 ya. Di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Jadi adik-adik itu harus punya kasih ya. Dalam hidupnya adik-adik, hidupnya kita juga, Kak Eli juga, kita harus punya kasih, mengasihi sesama. Kita harus punya sukacita ya, kita harus selalu bersukacita, kita harus punya damai sejahtera ya. Tidak boleh bersungut-sungut, harus damai terus ya. Damai dengan sesama, dengan teman ya, bahkan dengan musuh ya. Kalau punya musuh nggak boleh ya. Kita juga harus jadi orang yang sabar, kesabaran di situ ya. Nggak boleh cepat marah gitu ya. Kita juga memiliki kemurahan ya. Di dalam Galatia di situ disebutkan kemurahan. Jadi kita harus punya karakter yang murah hati, suka menolong, mau memberi ya. Kita juga harus memiliki kebaikan-kebaikan. Adik-adik harus jadi anak-anak yang baik ya. Tidak boleh jadi anak-anak yang jahat, nggak boleh. Jahat dalam hal ini ya, tidak usah jauh-jauh jadi pencuri, misalnya kepo terhadap orang ya, atau ingin tahu urusannya orang, atau dia itu anaknya orang kaya nggak sih, nah kayak gitu nggak boleh ya. Atau apalagi dia itu punya motor nggak sih, nah nggak boleh ya, kayak gitu. Kita nggak boleh, kita boleh kepo terhadap ilmu pengetahuan, tetapi untuk kepo yang hal yang nggak penting itu tidak baik. Nanti jadi ratu kepo nanti ya, atau raja kepo nanti. Nah, selanjutnya kita harus punya sifat kesetiaan. Adik harus setia pada Tuhan Yesus ya. Setia pada perintah-perintah atau taat kepada perintah orang tua ya. Setia pada Tuhan dengan rajin berdoa ya. Adik-adik juga harus memiliki kelemah lembutan. Kita harus punya kelemah lembutan ya. Jangan jadi orang yang kasar kayak preman pasar nanti ya. Lalu kita juga harus memiliki penguasaan diri. Nah, itu yang penting ya. Menguasai diri, tidak perlu cepat emosi, tidak perlu harus cepat-cepat ada apa, cepat-cepat pengen kepo dan lain sebagainya, atau tidak bisa menguasai diri untuk cepat-cepat marah, enggak boleh ya. Harus ada pengendalian diri, penguasaan diri. Nah, buah-buah itulah yang Tuhan inginkan. Coba adik-adik buka Galatia pasal 5 ayat 22. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Nah, adik-adik, kenapa kita harus seperti itu? Karena kita hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang itu bisa menghasilkan buah-buah roh. Nah, kalau kamu dipimpin, kalau adik-adik atau Kak Elis juga, semua orang anak-anak Tuhan kalau dipimpin oleh Roh Kudus, caranya bagaimana? Berdoa, rajin baca firman ya. Dengan berdoa dan dipimpin Roh Kudus berbicara dalam hati dan pikiran kita ya, maka kita akan menjadi anak-anak atau orang-orang yang baik ya. Seperti itu tadi, punya kasih, punya sukacita dan lain sebagainya ya. Oke adik-adik, dan itu harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan itu harus memiliki karakter seperti Tuhan Yesus gitu loh. Jadi nggak boleh cengeng ya dalam menghadapi perubahan hidup ini. Harus kuat, harus tangguh gitu ya. Nggak boleh cengeng, aduh aku nggak bisa ngapa-apa, nggak boleh ya. Harus berani tampil beda, menjadi gaya hidup. Aku ini anak Tuhan, aku ini anak yang mengasihi Tuhan, aku anak yang dipimpin oleh Roh Kudus. Aku harus jadi contoh dan teladan buat sesama. Nah gitu ya, nggak boleh dioloin orang langsung minder, nggak boleh ya. Karena kenapa? Tuhan itu selalu bersama kita, Roh Kudus selalu bersama kita. Kenapa? Karena kalian kan setiap hari baca firman. Karena
kalian berdoa karena kalian menjadi anak-anak pilihan Allah. Ya, seperti tadi. Buah harus berbuah ya. Kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh. Kalau ada teman yang diberlakukan oleh teman lain, si A diberlakukan tidak baik oleh si B, maka kamu harus berani menyatakan kebenaran. Bilang gak boleh itu, gak boleh menghina, gak boleh ngolain, gak boleh mukul. Nah, kenapa? Karena kita ini adalah anak Tuhan yang sudah dibentengi oleh kuasa ilahi. Kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus yang akan selalu mendorong kita untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya, harus menjadi gaya hidup ya adik-adik ya. Gaya hidup anak-anak Tuhan. Anak-anak umat pilihan Allah. Wah, harus ngetren itu ya. Oke? Jadi adik-adik juga punya tugas menuliskan pengalaman dalam menyatakan kebenaran. Adik-adik harus berani menyatakan kebenaran. Sebab apa? Sebab anak Tuhan harus jadi contoh, jadi teladan. Ya, enggak boleh cengeng, enggak boleh gampang nangis, putus asa, lalu malas belajar. Enggak boleh, enggak zamannya. Kalau kamu malas belajar atau cengeng kamu akan tertinggal. Kalau kamu hanya ngurus-ngurusin teman, ngurus-ngurusin artis-artis, kepo dengan artis-artis lewat lewat YouTube Instagram, nggak usah terlalu kepo dengan itu semua ya, nggak usah terlalu bingung. Jalani hidup ini bersama Tuhan dan kalian akan menjadi pemenang. Oke adik-adik, selamat menjalani hidup bersama Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau selalu memimpin kami dalam hidup ini dan kami memiliki gaya hidup anak-anak terang, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang memiliki karakter ilahi yang selalu menjadi contoh dan teladan dan menghasilkan buah-buah roh sehingga hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari masing-masing kelas. Kakak harap adik-adik mendapatkan sesuatu hari ini. Oke, kita bersama-sama menyanyikan lagu Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Adik-adik juga sama harus seperti Samuel, selalu mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah negara dan bangsa ini, berkatilah Indonesia dan Surabaya, hilangkanlah COVID-19 dari Indonesia dan Surabaya supaya bisa beraktivitas kembali seperti dulu. Tuhan Yesus, berkatilah kakak Layan dan teman-teman yang berada di rumah dan hindarilah semua dari COVID-19 ini. Berkatilah orang tua semua teman-teman dan orang tua hamba-Mu ini supaya diberkati dan diberikan umur panjang. Terima kasih. Doa pada pagi hari ini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Siapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop, dan berikan kepada Papa Mama. Nanti Papa Mama yang akan memberikan kepada gereja. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memberkati Kami semua. Sebentar, kami akan memberikan Persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah hari ini. Tidak lupa, kakak juga ingin mengingatkan adik-adik untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang paling terpenting adalah jangan lupa setiap hari Minggu untuk ber-IHMPA. Minta tolong kepada Papa Mama untuk dapat membantu adik-adik. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Oh Berkati Kami. Nah, adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah ber-IHMPA. Pertemukan kami kembali minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.